Shalom, salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya atas nama pimpinan jemaat, parhalado dan panitia menyampaikan kepada kita rencana pesta pembangunan Gereja HKBP Surabaya yang mendukung pemberdayaan untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Kita akan mengadakan pesta pembangunan itu pada bulan Juni 2021, tepatnya tanggal 26 sampai dengan 27 Juni, yang langsung dihadiri dan dipimpin oleh Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Dengan penuh sukacita dan kerinduan kita atas kehadiran Opui Eporus mampu menopang semangat kita untuk membangun fasilitas yang lebih baik lagi di tengah-tengah gereja kita dalam rangka mendukung program pemberdayaan di tengah-tengah gereja kita, mendukung pemberdayaan jemaat untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita penuh dengan sukacita untuk menyambut dan mendukung, mendoakan agar pesta tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan arahan sosialisasi dari Ketua Panitia Pesta Pembangunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Sebagai bagian dari rencana pelaksanaan acara Malam Dana Pembangunan Gedung Serbaguna dan penyelesaian kewajiban huria kepada para donatur yang telah memberikan pinjaman dana pembelian lahan gereja yang telah kita lunasi, maka kami kembali melakukan sosialisasi atas rencana acara Malam Dana tersebut. Bahwa dalam kegiatannya, panitia telah menentukan acara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dimulai dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00 bertempat di Hotel Mercure, Grand Mirama, Jalan Raya Darmo, Surabaya, yang akan dihadiri oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kita jemaat sekalian, panitia telah mempersiapkan proposal permohonan dana yang akan kita edarkan. Panitia juga telah menyiapkan undangan dalam dua kategorial, yaitu seharga Rp2.500.000 dan Rp1.000.000 untuk 2 orang. Juga telah dipersiapkan berupa kupon door prize berhadiah seharga Rp10.000 per lembar, di mana hadiah-hadiah tersebut berupa sepeda motor, televisi, kulkas, dan mesin cuci. Untuk melengkapi upaya panitia dalam penggalangan dana tersebut, juga disediakan 10 buah ulos batak yang telah dibordir dengan harga masing-masing Rp10 juta, jaket kulit dengan logo HKBP seharga Rp2.500.000, dan jam dinding dengan bentuk logo HKBP seharga Rp1 juta. Adapun ulos yang nanti telah terjual akan langsung diuloskan atau disematkan oleh Opui Eporus HKBP kepada para penerimanya. Juga dipersiapkan foto booth untuk mengabadikan momen dengan Opui Eporus HKBP. Karena begitu besarnya kewajiban dan kebutuhan dana untuk pengembalian dan proses awal rencana pembangunan Gedung Serbaguna ini, maka kami sangat berharap agar kita semua dapat memberikan partisipasi demi keberhasilan acara yang telah kita rencanakan ini. Akhir kata, kami mengutip satu ayat Alkitab untuk kita semua yang diambil dari Mazmur 111 ayat 1, berbunyi, Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Demikianlah sosialisasi yang bisa panitia sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan yang baik
akan selalu menjaga dan memberkati kita. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berterima kasih atas kesediaan kita mendengarkan pengarahan dari Ketua Panitia. Semoga pengarahan itu dapat kita terima dan membuka hati dan pikiran kita untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan semangat bersama, pasti kita akan mampu. Dengan semangat bersama, pasti kita akan memuliakan nama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat 8 itu, maka dengan semangat sukacita kita akan berseru, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terimalah salam kami, salam sukacita, salam sehat, Horas. Semoga dengan sosialisasi ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Saksikan penampilan kami berdua di acara Malam Dana Pembangunan Gereja HKBP Surabaya ya, tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore sampai jam 10 malam di YouTube channel HKBP Surabaya. Dan acara ini akan dihadiri langsung oleh Eporus Opui Pendeta Dr. Robin Butar-Butar. Jadi untuk kalian semua dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, mari kita berikan sumbangan kasih kita dan perhatian kita yang luar biasa untuk Malam Dana HKBP Surabaya. Jangan lupa sampai ketemu di tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore. Horas. God bless you. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength, show me the way, one day at a time. Horas di seluruh dunia, di seluruh video. Kami R&B Trio, saya Reni Siregar, Saya Leticia Otak, Saya Bernardo Benjarnaor, mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan live streaming HKBP Surabaya pada tanggal berapa itu? 26 Juni 2021. dan yang lebih istimewa lagi. Oh, ada Dr. Opui Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar datang langsung dari PRJ Untuk ke Surabaya, Wow. untuk acara ini. Luar biasa. Jam 15 sampai jam 22. Iya. Panjang. Jadi jangan lupa saksikan, kita sama-sama memuji Tuhan, apa yang kita bisa lakukan untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk rumah Tuhan, mari kita lakukan. Dan ada di YouTube channel HKBP Surabaya. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai bertemu tanggal 26 Juni 2020. Benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. semuanya. Horas, horas, horas.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang tetap membangunkan kami dari istirahat kami. Tetap Engkau memberkati kami dari hari-hari kami yang kemarin dan juga hari kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan dari-Mu sehingga kami masih bisa duduk dengan baik dan menikmati akan kebaikan Tuhan. Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani akan hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami, memberikan kami damai sejahtera untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021 dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20, demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, apa yang menjadi reaksimu ketika engkau disakiti, difitnah, dilukai, padahal engkau tidak melakukan kesalahan apapun? Secara manusiawi kita pasti memiliki kecenderungan untuk membalas dendam terhadap sikap yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan inilah prinsip yang biasanya diterapkan oleh orang-orang dunia ataupun kita sendiri mungkin. Yaitu pembalasan akan lebih kejam kita lakukan daripada perbuatan. Yusuf adalah contoh dari orang yang mampu untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang lain yang melakukan kejahatan, mungkin kita masih bisa memakluminya. Tapi tindakan yang begitu kejam, yang begitu menyakitkan, dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sendiri kepada Yusuf. Ini sungguhlah menyakitkan. Andai kita berada dalam posisi Yusuf, mungkin kita tidak akan menerima hal itu. Dan kita akan membalas sakit hati kepada orang yang telah melakukannya kepada kita. Lalu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita suatu hal yang sangat indah sekali. Yaitu bagaimana kita melihat akan rencana Tuhan yang indah, sekalipun itu dalam kehidupan kita begitu menyakitkan. Kita dapat melihat bahwa Yusuf punya semangat untuk melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu ada dalam genggaman Tuhan. Dan dia percaya rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya dan selalu baik dalam kehidupannya. Memang sering tidak bisa kita pungkiri, kita sering kurang mampu untuk melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik adanya. Terlebih bila yang menyakitkan atau yang buruk itu terjadi pada diri kita. Kalau kita sekarang hidupnya sedang senang, sedang gembira, atau sedang bersuka cita, pasti kita akan mudah mengatakan, Engkau Tuhan Allah yang baik. Rencana-Mu sungguh indah dalam hidupku. Tapi bagaimana ketika terjadi duka cita, ataupun sakit penyakit, ataupun malapetaka, kecelakaan, atau hal yang buruk dalam hidup kita? Kita pasti akan merasa begitu sulit untuk mengatakan, Tuhan rencana-Mu ini indah, baik untukku. Kita pasti sangat sulit sekali untuk mengatakan ataupun meyakini akan hal itu. Bahkan karena sulitnya kita dalam memahami rencana Allah yang indah dalam setiap kehidupan kita itu, baik susah, menderita, ataupun penuh pergumulan,
yang ada hati kita penuh dengan keraguan, khawatir, dan juga takut. Saat ini mungkin kita masih belum mengerti sepenuhnya apa rencana Tuhan. Tapi kita belajar dari kisah Yusuf ini supaya kita bersikap seperti Yusuf yang tetap bertahan menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya. Walaupun jalannya adalah jalan salib atau via dolorosa, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupannya. Jalan penderitaan tidak selalu berakhir pada kesedihan. Jalan penderitaan apabila kita belajar dari prosesnya, pasti tidak akan pernah mengkhianati akan hasilnya. Seperti hal yang dilakukan oleh Yusuf, di mana ia mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa yang kelam dalam kehidupannya, ataupun lika-liku hidupnya yang begitu berat, tapi ia tetap menjadi seorang pemimpin yang berintegritas untuk memelihara hidup keluarganya dari kelaparan berat. Semangat hidupnya itu diasah di dalam kesusahan. Kejernihan hatinya diuji dalam pengkhianatan dan fitnah keji atas dirinya. Kesetiaannya dipertaruhkan untuk bertahan di tengah penderitaan. Dan karena itu saat perjumpaannya kembali dengan saudara-saudaranya, dia menyatakan imannya bahwa Allah memiliki rencana yang baik, bahkan mengubah rencana yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu menjadi indah pada waktunya. Pengalaman Yusuf telah membuktikan kepada kita tentang hal itu, bahwa meskipun berliku, berkelok jalan yang terjal, ataupun berbatu kehidupan kita ini, ataupun begitu panjang dan penuh dengan kerikil, Tuhan tetap menyertai akan anak-anaknya. Dan kita lihat bagaimana kisah akhir hidup Yusuf, begitu baik, begitu indah. Terpikirkah oleh kita bila Yusuf tidak mengalami semua penderitaannya dahulu itu, mungkin jalan hidup Yusuf akan sama sekali lain dari apa yang kita baca dalam Alkitab? Pada akhirnya kita harus mencari jalan bagaimana supaya kita bisa yakin sungguh seperti Yusuf, bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kita, justru di saat kita merasakan beratnya pergumulan kita saat ini. Hanya saja melakukan cara yang tidak sulit itulah yang sulit. Saudara yang terkasih, mari kita membuang segala keraguan kita, ketakutan kita akan rencana Tuhan yang baik itu. Tetap berpikir yang baik tentang Tuhan, dan ketika terjadi sesuatu yang kita anggap itu buruk dalam kehidupan kita, mari kita tetap berusaha untuk melihat peristiwa itu dari sisi yang berbeda. Kita harus mengubah sudut pandang kita, cara berpikir kita, maka kita akan yakin dan memiliki iman seperti Yusuf. Sungguh, rencana Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap rencana-Mu yang indah, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Sekalipun sering kami melihatnya dari sisi kami sebagai manusia, kami melihatnya itu menyakitkan, buruk, ataupun begitu kelam. Tapi Tuhan, kisah Yusuf ini mengajarkan kami untuk melihat dari sisi yang berbeda dari sisi-Mu ya Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kami harus melalui proses yang begitu panjang, begitu kelam, begitu menyakitkan seperti Yusuf. Sehingga Tuhan, dia mengalami akhir yang indah. Dan biarlah kami juga demikian mengalami akhir yang indah dalam kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, anak, suami, istri, perekonomian, pekerjaan, pasangan hidup, pelayanan, atau apapun bentuknya Tuhan. Bantulah kami, pimpinlah kami, dan tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya kami senantiasa sabar, tegar, setia, taat, dan tetap beriman berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami hendak melangkah dalam kehidupan kami pada hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, memegang tangan kita, sehingga dalam menjalani akan hari demi hari, waktu demi waktu, kita yakin selalu ada yang baik yang Tuhan sediakan atau Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.